sudi meringankan langkah, menyempatkan waktu dalam memenuhi undangan kami, yaitu dalam rangka musdos pembahasan anggaran yaitu tahun 2023. Saya selaku Ketua BPD tidak bisa berpanjang lebar, tapi saya berharap untuk anggaran 2023 ini harus bisa tepat pada sasaran. Anggaran tersebut saya berharap yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, yang benar-benar yang diprioritaskan. Yang terutama yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, di bidang keagamaan, ataupun di kemasyarakatan. Bapak Ibu para hadirin tamu undangan, di dalam musdes pada hari ini kita membahas usulan diangkat daripada usulan dusun menjadi musdes pada hari ini. Jadi usulan-usul ini kami mohon juga kepada Bapak Ibu yang hadir, para kepala dusun, usulan LKP ini bisa diangkat di tahun yang lalu, tahun 2000, ada kata 2022 ini belum terdanai, bisa diangkat kembali lagi masalah usulan. Nak fatal kita harus usul baru lagi, itu bisa diangkat di LKP kita di tahun yang lalu. Karena barangkali belum ada yang terdanai, berarti bisa diangkat diusulkan lagi. Mudah-mudahan kegiatan musdes dusun dan musdes desa pada hari ini terrealisasi. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di desa Temar ini ataupun bantuan-bantuan yang ada di desa Temar ini berjalan baik dan lancar, semoga aman, mudah-mudahan tidak ada hambatan satu apapun. Jadi kalau kita melihat kepada Permendes yang baru ini tahun nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa, ada 3 sektor yang menjadi acuan Permendes. Yang pertama tentang rekomendasi pendataan SDGs, ini menjadi acuan. Yang kedua rekomendasi IDM, Indeks Desa Membangun, yang kita harapkan tahun demi tahun itu bisa nilainya bisa bertambah, bukan makin berkurang. Karena sampai berkembang lalu nak maju lalu nak mandiri, kita ingin meningkat. Terus yang ketiga aspirasi masyarakat, ini yang akan digali melalui sebetulnya sudah ada dalam RPJM. Nah, RPJM ini kan ada tahun pertama, tahun kedua kepala desa, tahun ketiga kepala desa menjabat, itu sudah ada. Namun demikian, kalau ada kegiatan-kegiatan yang belum teralokasi atau anggaran pada tahun-tahun belakang, ini bisa diangkat kembali seperti Pak Kadis katakan tadi, bisa diangkat kembali kalau memang dana tidak mencukupi. Terus selanjutnya kalau kita melihat dari Permendes nomor 8 Bapak Ibu, ini masih penekanan kepada masalah BUMDes nampaknya. Kalau kami melihat dari Permendes nomor 8 ini, salah satu lembaga yang bisa mengangkat ekonomi masyarakat ini BUMDes di desa, karena ini lembaga desa, karena dia akan menerima kucuran dana dari desa untuk mengangkat ekonomi desa, dan dia diharapkan juga bisa mendapatkan hasil yang bisa diambil, yang bisa menghasilkan PAD desa, yang intinya nanti PAD ini bisa digunakan untuk kemaslahatan kita, untuk kemaslahatan kita, untuk pembangunan yang ada di desa. Yang kedua masalah penekanan masalah stunting. Dana desa ini bisa digunakan untuk personel pemerintahan desa sebanyak 3%, tapi itu pun masih dibatasi Pak Kades. Ada kategori-kategori yang bisa digunakan. Nanti silakan di Permendes, maka kami aturan ini memang kami share dan satu grup kecamatan. Awal-awal tadi Pak Sekda menyampaikan ada 3 kategori atau indikator yang digunakan oleh pemerintah pusat untuk prioritas penggunaan dana desa. Nah, salah satu tadi adalah mengenai SDGs, kemudian IDM, dan barulah yang ketiga aspirasi masyarakat. Berarti aspirasi masyarakat itu diletakkan paling terakhir. Yang pertama itu SDGs, yang kedua IDM, yang ketiga barulah aspirasi masyarakat. Jadi dalam artian kenapa ini dibuat seperti itu, pemerintah pusat maunya prioritas penggunaan dana desa itu terarah, ada susunan-susunan, sehingga yang perlu kami sampaikan ini adalah penegasan kembali apa yang saya sampaikan tadi. Di dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa itu
tolong dilihat apa itu rekomendasi daripada SDGs, apa rekomendasi dari IDM, barulah aspirasi masyarakat ini adalah untuk menyelesaikan rekomendasi daripada SDGs dan IDM. Kalau misalkan di IDM kita masih kekurangan masalah tempat pelatihan atau kekurangan tenaga kesehatan dan sebagainya. Inilah aspirasi masyarakat ini untuk menyelesaikan hal-hal seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan atau usulan-usulan kegiatan yang kita prioritaskan itu untuk menyelesaikan permasalahan ini tadi, SDGs dan IDM. Kenapa di situ IDM? IDM inilah menjadi tolak ukur penilaian dari penggunaan dana desa selama ini. Kenapa itu bisa dikatakan penilaian? Karena di situ jelas ada 5 kategori desa. Desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, maju dan mandiri. 5 kategori ini. Posisi desa kita sekarang ada di posisi berkembang. Paling tidak tahun 2023 ketika dinilai untuk tahun 2024 ada perubahan indikator. Paling tidak nilainya, nilai daripada IKL-nya, nilai daripada IKE-nya, dan ekologi wisata. IKL ini lebih pada IKS, indeks ketahanan sosial. Kemudian ada indeks ketahanan ekonomi dan ada indeks ketahanan ekologi. Sedikit menyampaikan, sebetulnya kalau tidak ngomong itu kadang-kadang mau terlalu lama, karena banyak hutan sebetulnya mobil ini dan dulu itu mesti pembangunan Masjid Nurul Iman